Halo, selamat sore. Hai, hai. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung kembali di eventnya TikTok Hood sore hari ini. Baik, semoga semuanya sehat-sehat ya. Gimana kabar 12-12-nya teman-teman sekalian? Sukses terus. Apa hari ini mungkin lagi pada packing-packing atau mungkin lagi ngurusin pengiriman? Yang sudah hadir boleh dikasih sinyal dulu, dikasih like love-nya dulu, kemudian di komen ya. Halo Bang Joy John. Kaget nggak? Kok ada orang ini lagi ya kan live stream ya? Kasika, halo, apa kabar? Kasika gimana? Kegalauannya kemarin udah teratasi belum tuh? Kemarin kayaknya kita sempat diskusi tentang Kasika dan brandnya ya. Semoga lancar-lancar. Kasika Yulia, selamat sore. Oke, ini aku bakal tungguin dulu semuanya gabung sebelum kita mulai. Jadi jangan khawatir karena sore hari ini masih di bakat ya belajar kilat. Nah, kenapa ada aku sore hari ini? Karena kemarin sepi, jadi aku balas dendamnya hari ini. Jadi hari ini mau gantiin Kabela dulu buat bawain bakat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi belajarnya bakal kilat banget, cuman informasinya padet ya. Pastikan teman-teman sore hari ini udah pada siapin semua cemilannya, kopinya ya kan, dinikmatin sambil ngelihat apa yang akan kita bahas di sore hari ini. Kayaknya informasinya juga udah kita sebar di Facebook, di Lark juga untuk apa namanya acara pada sore hari ini. Kak Eli, selamat sore. Beneran kaget kata Bang Joy. Aku kira siaran ulang. Enggak, ini live. Tuh ada tulisannya live di mana sini nih ya, ada live tuh sore hari ini pas kita bakatnya. Ini ini pertama kali kayaknya aku ngebawain bakat ya. Pernah tuh aku yang bawain materinya jadi speakernya. Jadi ini hari ini dapat tugas baru untuk nge-host bakat. Teman-teman yang lain boleh diinfo-infoin dulu semuanya supaya pada kumpul. Karena nggak bakal rugi ikutan bakat. Bakat ini diadakan seminggunya 2 kali loh. Jadi hari ini sama hari Kamis. Jadi Selasa dan Kamis. Setiap Selasa dan Kamis dari jam 4 sampai dengan jam 5 ya. Jadi buat teman-teman yang rutin ikutan bakat tentu saja bakal mendapatkan rewards ya. Jadi rajin-rajin ikutan bakat. Nanti di setiap akhir bulan akan kita umumkan siapa yang paling rajin mengikuti event bakat. Selamat sore Kak Nunung dari Medan, Horas. Kak Nunung, apa kabar? Tok 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 colek Kak Nondian, Kak Ki Joko Susilo tuh, Kak Nuna Meta dan Kak Diana. Halo, Kak, salah room nggak nih? Enggak. Roomnya benar, nggak salah. Sore hari ini tetap di bakat ya. Aku coba promote post video Kak, budget 45.000 per video, tapi kok yang love comment banyak yang laki-laki, padahal udah aku target wanita katanya. Waduh, ini promote yang mana nih Kak Sika? Dicoba lagi ya, biasanya kalau emang pertama kali tuh butuh ekstra lagi tuh untuk dia ngebaca dulu. Kak Zahara Ardi juga udah dicolek-colek nih ya. Selamat sore semuanya. Biasanya berapa orang sih dikumpulin dulu sama Kak Bella nih baru kita mulai? 25 kali ya. Aku target 25 dulu pada kumpul, baru kita mulai ya. Ada Bang Sirajudin M. Ansori. Halo Bang Ansori, absennya masuk. Kak Nunung, kok Bang Ando ya? Iya dong, aku dong. Karena balas dendam aku. Kemarin pada ditinggalin aku hari Senin live beliau sepi banget. Pada ditinggalin ini, apa campaign 12-12. Ya udah. Jadi hari ini bawain bakat lagi belum puas. Kak Nurmaya juga sudah hadir. Terima kasih Kak Nurmaya. Apa kabarnya? Boleh kali ya. Ini aku akan melakukan ritual seperti Kak Bella. Teman-teman sekalian, aku mau tahu dari mana aja asalnya. Tapi coba sapa dengan bahasa daerah masing-masing ya. Sapa selamat sore gitu. Sekalian aku belajar bahasa baru nih guys. Boleh ya Kak Joy John, Kak Sika, Kak Nunung, Kak Ningwulan, Kak Sirajudin, coba disapa dulu selamat sore itu di bahasa daerahnya apa sih sebutnya? Kalau misalnya salah sebut mohon maaf ya. Kalau misalnya benar dikasih like. Oke, baik. Sudah 14.000 yang menonton. Aku tunggu sebentar lagi. Jadi sore hari ini kita bakal ngebahas temanya soal live streaming. Cuman ini hari ini kayaknya bakal keren banget. Ini belum pernah dibawain sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau memang biasanya nangkep informasi dengan cara mencatat, siapkan buku catatannya.
Kalau misalnya lebih cepat dan lebih gampang dengan mendengarkan, dengarkan baik-baik, jangan ada gangguan. Pokoknya informasi hari ini bisa banget teman-teman pakai untuk berjualan di TikTok Shop ya. Jakbar nih, selamat sore Jakbar, Kak Nurmaya. Selamat sore Kak Nurmaya dari Jakarta Barat nih ya, mantap. Jakarta hari ini terpantau tidak hujan ya kayaknya ya. Sugeng sonten kulo tekan Madiun. Tuh dari Madiun Bang Sirajudin ya. Siap screenshot materi kata Kak Ning Wulan. Mantap. Kemarin siapa sih Kak Ning yang hadir? Kayaknya kemarin ada 2 laki-laki bertelanjang dada tuh yang hadir di beliau. Aku nyari-nyari Kak Ningnya kemana? Kok malah mas-mas yang muncul ya? Oke. Sudah hadir lagi siapa di sana? Langsung dinaikin kolom komentarnya. Untuk pertanyaan teman-teman nanti sepanjang materi disampaikan, boleh banget untuk dititipin dulu di kolom komentar. Nanti di sesi tanya jawab kita akan jawab pertanyaannya ya. Jadi sesi pertama teman-teman bakal ngedengerin materi, lalu kemudian kita ke tanya jawab, sesi tanya jawab ya. Selamat spot. Selamat spot. Bener nggak sih Bang bacanya Bang? Itu Aceh ya itu ya. Tim Kukando, baju kerja limited edition. Mantap. Cimahi Bos, senggol dong. Selamat sore semuanya para sales. Selamat sore Bang Adi. Bang Adi udah di Cimahi aja nih. Bang Adi kemarin ditunggu kedatangannya sudah dipersiapkan, tempat tidurnya enak, AC udah dinyalain, nggak datang dia loh. Yang kedua bener ya, spot ya. Selamat spot, mantap. Selamat sore itu artinya. Oke. Sambil ini aku mau info-infoin dulu teman-teman yang ada di Lark ya. Jadi teman-teman standby dulu. Boleh bantuin aku juga dong untuk info-info di Lark-nya. Karena sayang banget ini kalau kelewatan yang sore hari ini yang bakal dibawa ini. Coba aku lihat dulu di Lark lagi pada ngapain ya. Wow. Oke, udah diinfoin sama Kak Fira nih. Kak Fira kok itu infonya pakai bahasa Tagalog ya? Oh, Bang Adi dari Cimahi. Iya, Bang Adi tuh Cimahi. Dia asli putra daerah Cimahi tuh. Bisa tuh pakai bahasa Sunda ya, Bang Joyjon sama Bang Bang Adi ya. Karena kalau di kantor Bang Adi pakai bahasa Sunda dia sama Bang Rio sama Bang Rahmat gitu. Aku kok nggak bisa gabung LARK padahal udah SS barcode di grup. Nanti Kak Sika coba ini ya, coba ikutin nanti apa namanya tata caranya untuk join LARK. Nanti di akhir acara kita kasih ya. Baik, aku tunggu 3 menit lagi ya sebelum kita mulai ya. Itu dari Cimahi. Iya nih Bang, Cimahi, Gemah Haripah Turendah. Mantap. Gemah Haripah Lok Cinawi. Aku tahu itu dari siapa saja Kak Ando tim TikTok Hood dari Bandung. Ada Bang Adi dari Cimahi. Terus ada Bang Rio. Siapa lagi ya? Bang Faisal juga. Bang Fai itu juga gede-gede di Bandung tau itu. Ini emang di FB apa ada di Zoom juga Om Ando? Di FB aja Om. Om Ansori di FB aja nih. Jadi khusus bakat dan beliau itu hanya eksklusif ada di Facebook. Zoom-nya kita pakai sendiri. Bang Obed dari Priok hadir. Mantap Bang Obed sudah hadir juga. Luar biasa. Kak Eli katanya dari seller pindah ke affiliate soalnya kehalang modal. Orderan online dan offline membeludak ya. Mantap. Bang Alvin dari Babelan sudah hadir. Terima kasih Bang Alvin dari Babelan. Sudah hadir juga bersama kita. Kasih like-like dulu nih. Mantap tuh. Jadi kalau untuk event yang ada di Zoom itu event yang ngobrol sama pedas. Kalau khusus bakat sama beliau itu hanya eksklusif di Facebook TikTok Hood ya. Kalau untuk di LARK kita punya ngukus itu di setiap hari Rabu pagi. Jadi buat teman-teman yang udah join di LARK, nanti kita bisa juga ketemu-ketemu ngobrol-ngobrol di acara ngukus ya. Siapa aja di sini yang dari LARK boleh diinfoin dulu ke aku. Yang belum join nanti jangan lupa ikutan join. Nanti cara untuk join ke LARK-nya akan kita share di akhir acara ya. Yang sudah hadir juga aku minta untuk standby isi form feedback nanti di akhir acara karena dari situ kita nanti akan memberikan penilaian untuk kasih hadiah ke siapa yang paling rajin mengikuti bakat.
bakat ya. Jadi setiap akhir bulan kita akan menemukan pemenang yang rutin ikut bakat akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya juga luar biasa loh, limited editions loh ini, tidak dijual bebas ya. Jadi teman-teman rajin-rajin ikut bakat karena acara bakat ini diadakan seminggu 2 kali. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai aja sore hari ini. Buat teman-teman semuanya sudah hadir, terima kasih banyak. Boleh sembari nanti melihat materinya, boleh dikasih like love-nya dulu. Nah, yang sudah tahu, kita akan langsung undang aja para pemateri kita sore hari ini. Ada siapa aja sih? Ini aku langsung invite aja ke kamera ya. Halo, selamat sore. Satu udah muncul tuh. Satu lagi siap, mantap. Ada Kak Nasa dan Kak Kintan tuh yang bakal nemenin kita sore hari ini. Sebelum aku mulai, kita kenalan dulu teman-teman. Semua kan udah kenalan. Ini sekarang kenalan dulu sama 2 pemateri kita yang cantik-cantik sore hari ini. Wah, aku happy banget hari ini ditemenin sama Kak Nasa sama Kak Kintan. Silakan Kak Nasa, Kak Kintan. Halo, selamat sore teman-teman seller. Perkenalkan, aku Nasa, selaku Account Executive Incubation di TikTok Shop. Hari ini aku bawain materinya nggak sendiri, tentunya bareng Sobi aku, partner kerja, silakan. Halo teman-teman seller, selamat sore. Semoga teman-teman seller dalam keadaan sehat ya. Kenalin nih, aku Kintan dari Account Executive Incubation TikTok Shop juga. Hari ini nemenin Kanasa ya, kita bawain materi yang bermanfaat banget buat teman-teman seller nih. Luar biasa. Welcome, selamat sore Kak Nasa dan Kak Kintan. Tuh, semuanya Welcome sapain Bang dong, Ando. sapa-sapa dulu dong ya Kak Nasa, Kak Kintan tuh. Dapat sapa Ramai juga ya Kak, ada banyak. 3.000 penonton hari ini ya. Luar biasa tuh loh. Wow. Iya, Kak Nasa ada penuh pertanyaan tribun nih. kiri Boleh GBK nggak ya. dijawab dulu ya pertanyaan di awal nih ada nih. Kata Kak Mm-mm. Ning Wulan, apakah Kak Nasa pernah keliling bulan? Oh, pernahnya keliling Bekasi Kak, saya. Keliling Bekasi loh. Iya benar. Bekasi itu ada galaksi kan soalnya kan. Ada galaksinya. Jadi Kak Nasa dari Bekasi, Kak Kintan dari mana nih? Aku dari Jagakarsa nih, anak Jaksel yang which is literally itu loh. Luar biasa. Oke, Kak Nasa sama Kak Kintan udah siap. Ini teman-teman udah pada kumpul. Silakan aku kasih waktu dan tempatnya untuk nyampein materinya sore hari ini. Oke, makasih banyak Bang Ando ya. Oke, eh selamat sore. Aku ulang lagi kepada teman-teman seller. Perkenalkan aku Nasa. Hari ini rencananya kita akan membawakan materi mengenai tuh dia. Strategi produk live streaming menarik, bikin orderan naik. Cia, keren banget. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya benar banget yang Bang Ando bilang kalau materi ini adalah materi pertama kali banget kita bawain di bakat gitu. Jadi untuk seller mungkin yang hari ini lagi santai-santai, lagi ngopi gitu ya, boleh mungkin sambil stay di webinar live ini dan mungkin catat 1-2 hal gitu. Sip, boleh next ya Kak? Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke strategi produk, mungkin aku akan menyebutkan terkait hal-hal yang sering menjadi kekeliruan yang biasa dilakuin seller dalam live streaming. Sebenarnya kan aku juga manage seller sih teman-teman ya. Jadi aku tahu nih beberapa mungkin perilaku seller ketika live yang sebenarnya kurang tepat ya. Mungkin yang pertama itu kebanyakan seller cenderung melihat jumlah viewers yang ada di kanan atas ketika lagi live streaming, bukan pada live screen. Live screen itu apa? Jadi sebenarnya live screen itu sebuah halaman gitu yang ada di seller center, yang mana di dalamnya itu ada informasi, juga data yang bisa kita dapetin secara real time ketika kita lagi live streaming kayak gitu. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya Kak. Lanjut, tidak mempersiapkan strategi produk. Sorry Kak. Oke. Tidak mempersiapkan strategi produk. Banyak banget sebenarnya seller yang melakukan live streaming asal aja gitu kan ya. Aku live streaming aja, nanti kalau ada yang nanya aku tunjukin produknya. Nah sebenarnya strategi produk ini penting banget teman-teman seller biar live kita itu lebih terstruktur dan lebih maksimal lagi.
Yang ketiga, banyak seller yang tidak membuat video teaser sebelum live streaming. Padahal video teaser itu penting banget loh. Karena apa? Di video teaser itu kita bisa memperkenalkan toko kita. Sebenarnya toko kita ini jualan apa sih? Gitu. Dan produknya apa saja? Kita perkenalkan produk kita. Juga kita memberikan informasi terkait jadwal live streaming kita. Misalnya toko teman-teman seller biasa live jam 12 di hari Sabtu. Nah, kita upload video teaser. Normalnya tuh H-1 sebelum live streaming biar tercipta pola dan habit untuk audiensnya. Supaya oke, berarti toko A kalau live itu di hari Sabtu jam sekian. Begitu misalnya. Lalu yang terakhir ada melakukan live kurang dari 2 jam dalam satu sesi. Aku paham banget beberapa seller mungkin ini ya, ada yang melakukan live kurang dari 2 jam, mungkin karena yang nonton makin sedikit, terus jadi demotivasi, jadi males. Nah, ini pentingnya kita tahu strategi produk biar ada audiens yang terus stay gitu ya di live kita, dan kita nggak demotivasi ketika live. Begitu. Boleh lanjut, Kak? Nah, tadi aku sempat sebutin terkait live screen. Live screen tuh apa sih? Aku ulangin lagi ya, Kak. Jadi memang live screen itu adalah halaman di mana bisa kita akses di Seller Center ya. Itu gunanya supaya bisa kita analisa terkait performance dari live streaming kita. Ini kita bisa dapatkan informasinya secara real time, teman-teman seller. Caranya gimana? Ketika lagi live streaming, boleh teman-teman seller buka Seller Center-nya, lalu klik di bagian kompas data sebelah kiri. Tuh dia. Terus di bawahnya, di pilihan kedua akan ada analisa live streaming, boleh diklik, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman seller melakukan live streaming menggunakan akun pemasaran, boleh diklik di bagian pemasarannya. Lalu, apabila melakukan live streaming melalui program afiliasi, boleh diklik bagian afiliasinya. Nanti akan tampil seperti yang di bawah itu. Jadi ada nama sesinya, lalu ada waktu live, lain-lain, dan tindakan itu ada live dashboard. Nah, live dashboardnya ini boleh teman-teman klik gitu. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Mungkin slide selanjutnya boleh ditampilkan. Nah, kayak gini tampilan live screen. Kira-kira teman-teman kalau lagi live streaming nontonin viewersnya via tampilan viewers di bagian kanan atas apa live screen? Kalau kami menyarankan lihatnya di bagian live screen ya teman-teman, supaya mungkin lebih banyak informasi yang bisa kita ambil ketika kita lagi live streaming. Tentunya juga dengan informasi yang kita dapetin, kita jadi tahu nih tindakan kita harus apa gitu ketika live. Oke, jadi yang pertama mungkin di sebelah kiri atas itu lebih ke grafik mengenai penjualan. Nah, GMV ini sebenarnya kata lain dari penghasilan ya teman-teman seller ya. Jadi kita bisa lihat di menit keberapa sih kita mendapatkan penghasilan gitu ya, atau order. Nah, di bawah itu kan ada menit-menit kita live ya. Jadi teman-teman bisa tahu di menit keberapa kita dapat order yang tinggi, di menit keberapa itu mulai turun. Kayak gitu. Lanjut yang bawahnya ada sumber traffic atau traffic source. Nah, ini mungkin teman-teman mungkin ada yang kepo ya. Ini live aku ditonton tuh asalnya dari mana sih orang-orang gitu ya. Nah, itu bisa dilihat asalnya ada yang dari feed. Nah, kalau feed itu sebenarnya ketika kita live streaming, mungkin live streaming kita ada yang nongol nih di feed-nya para audiens. Itu asalnya dari situ. Berarti kalau yang sesuai contoh ini ada 85%-an ya yang dari feed gitu audiens ya. Terus kalau dari live itu karena audiens itu ngeklik live seller, lalu di scroll up, scroll down gitu, itu pasti tampilannya udah khusus live streaming semua tuh. Lalu message itu kan pesan ya, jadi kan biasanya seller suka minta audiensnya supaya bisa share gitu ya, komen, like. Nah itu hasil share-nya itu audiensnya datang dari hasil share itu, namanya message. Yang terakhir ada homepage, ini datangnya dari followers. Nah, mungkin akan besar nih persentasenya kalau followers teman-teman besar gitu. Jadi nanti akan besar akan besar persentase homepage-nya gitu untuk sumber traffic-nya. Lanjut ke yang bawah, itu kita bisa lihat demografi audiens.
Nah, di situ kan ada yang horizontal itu ada umur, rentang umur, lalu yang yang vertikal itu adalah persentase ya dari banyaknya audiens. Kalau dilihat dari screenshotan ini sih berarti yang terbanyak itu audiens umur 25 sampai 34 gitu. Jadi bisa kita sesuaikan produk yang kita jual gitu. Misalnya ada seller yang jual baju anak sampai baju orang tua. Oh, karena audiensnya lagi rame, mungkin orang tua, kita keluarkan produk yang lebih cocok ya untuk audiensnya gitu. Nah, sebelah kanan atas itu grafik untuk melihat traffic live. Itu kita bisa lihat grafiknya naik turun itu karena memang jumlah dari audiens yang masuk dan juga audiens yang keluar dari live kita. Nah, nantinya dengan adanya kita fokusin di kurva kanan atas ini, kita jadi tahu nih kapan kita harus tampilin produk A, kapan kita harus tampilin produk B, saat kurvanya gimana, saat penontonnya itu lagi gimana, begitu. Boleh lanjut, Kak? Oke, jadi tahap pertama teman-teman seller untuk melakukan strategi produk itu pertama kita harus mengkategorikan produk kita. Kita kan sebagai seller si paling tahu ya sama produk yang kita jual begitu. Nah, sebenarnya ada 4 nih tipe produk di TikTok Shop ya, mungkin yang kita kenalkan untuk seller. Yang pertama ada traffic puller. Aduh, pakai bahasa Inggris lagi ya. Sebenarnya ini traffic puller kalau di Indonesiain jadi penarik traffic, alias ya paling menarik audiens gitu. Tipe-tipe produk yang kayak gimana sih? Tipe-tipe produk flash sale biasanya Kak, atau diskon yang sangat besar gitu ya. Pasti seller-seller ada nih produk yang diskonnya itu gede-gedean di beberapa produk aja. Terus ada juga jenis yang produk baru gitu. Ini baru aja di-upload, baru aja new launching. Ini boleh dikategorikan sebagai traffic puller. Terus ada produk trending. Produk trending ini adalah produk yang lagi ngetrend banget, lagi in di pasaran atau musiman gitu ya. Sama giveaway sama bonus itu masuknya tetap kategori traffic puller alias penarik traffic ya teman-teman ya. Karena kan dengan ada giveaway sama bonus nih, jadi makin rame gitu yang nonton. Sip. Jadi untuk traffic puller sendiri, biasanya sih kategori range harganya ada di menengah ke bawah. Yang ini tuh mudah untuk di check out gitu ya, nggak nguras kantong buat audiens, dan biasanya disematkan di keranjang kuningnya tuh ada 1-2 produk. Nah, ini alasannya kita ada traffic puller ini karena kan tadi ya, karena harganya menengah ke bawah, kita tuh mendorong pembelian gitu ya, mendorong buyer supaya dengan impulsif check out produk kita, teman-teman. Juga kita dengan adain produk trending itu kita menaikkan interaksi sama durasi audiens karena kepo nih gitu kan, ini produk lagi trending dijual gitu. Akhirnya lama deh dia ada di live streaming kita. Terus dengan adanya giveaway sama bonus juga kita akan menaikkan interaksi sama durasi audiens juga dan menaikkan followers secara aktif begitu. Yang kedua, GMV driver. Tadi seperti yang aku bilang, GMV itu kata lain dari penghasilan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah produk yang mengemudikan penghasilan kita alias best selling produk jagoan gitu. Nah, ini produk terbaik dengan harga produknya biasanya menengah. Kalau produk best selling itu biasanya kita taruh di keranjang kuning tuh 2-3 produk. Alasannya apa? Karena dia memiliki daya tarik yang luas ya untuk menjangkau followers bahkan non-followers yang nongol. Live streaming yang nongol di non-followers kita gitu. Dan ini juga produk-produk yang kontribusinya sebenarnya paling besar nih sama penjualan kita via live streaming gitu, karena ini paling diminatin, paling jagoan. Yang ketiga, ada produk margin builder alias pembangun margin. Produk-produk yang sebenarnya marginnya itu cukup besar ya, yang seller set, meskipun dan diskonnya rendah. Ini untuk range harganya itu ada di menengah ke atas, jadi memang cukup mahal gitu ya di antara produk-produk seller yang lainnya. Itu kita taruh di keranjang kuning 2-3 Kak. Dan nanti alasannya itu pastinya untuk menaikkan margin toko ya, dan supaya kita bisa kategoriin kapan ini harus ditampilkan gitu ya, produk yang bermargin besar, karena kan ini harganya udah mulai mahal gitu.
Yang terakhir ada high potential atau potensial tinggi. Biasanya produk-produk terbaru, new launching, baru aja banget dijual gitu ya. Biasanya kita taruh 5-8, nggak apa-apa, dibanyakin aja di keranjang kuning. Karena kita mau tes ombak nih. Mau tes ombak apakah produk baru kita nih oke di kalangan buyer, dan kita sih berharapnya supaya produk itu bisa jadi best selling juga ya buat kita di kemudian hari. Begitu. Boleh next? Sip. Nah, berarti kan tadi kita sudah tahu ya bahwasanya untuk step pertama itu kita mesti kategoriin produk-produk yang kita punya dulu gitu. Kita kategoriin sebelum live, lalu kita taruh dulu ke keranjang kuning gitu ya, sesuai dengan kebutuhan tadi, kebutuhan tipe-tipe produk, baru kita masuk ke strategi produk saat live. Nah, strateginya kayak gimana? Mungkin Kak Kintan akan langsung menjelaskan. Oke, thank you banget Kanasa udah jelasin beberapa tipe produk yang bisa teman-teman seller perhatikan ya. Nah, kita lanjut nih ke strategi produk saat live. Teman-teman bisa banget perhatiin beberapa hal di bawah ini, di antaranya yang pertama fase live streaming, yang kedua ada kurva pada live screen, yang ketiga produk yang harus ditampilkan, dan yang terakhir alasan. Boleh next, Kak? Oke, untuk strategi produk yang pertama nih. Nah, fase live yang pertama ini bisa kita kenal dengan live launch. Aduh, bahasa Inggris lagi nih. Tenang teman-teman seller, nggak apa-apa. Jadi aku bantu jelasin ya. Jadi untuk fase yang pertama di live launch ini atau pada saat mulainya live streaming. Bisa kita lihat sama-sama di kurva traffic. Biasanya kalau teman-teman seller mulai live streaming, ada pelonjakan dari grafik atau trafficnya. Nah, ini bisa teman-teman seller manfaatkan nih untuk menarik traffic atau traffic puller. Ini juga berpotensi tinggi juga untuk teman-teman seller mulai mempromosikan produknya. Kenapa? Karena di saat ini atau di waktu ini juga merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman seller memberikan giveaway atau bonus kepada audiens atau penonton teman-teman seller pada saat live streaming. Gunanya untuk apa sih? Nah, ini untuk menambahkan traffic nih teman-teman di menit-menit awal. Karena biasanya menit-menit awal saat dimulainya live streaming ini merupakan menit-menit krusial. Seperti itu. Kita lanjut ke fase yang kedua, ini ada traffic dip atau penurunan traffic. Seperti yang bisa kita lihat juga untuk kurva traffic ini, adanya penurunan traffic ya teman-teman. Tapi teman-teman seller jangan khawatir, untuk di fase traffic dip atau penurunan traffic ini, teman-teman bisa langsung keluarin nih produk yang paling best selling dari toko teman-teman seller nih apa. Bisa langsung di-pin atau disematkan aja, karena biasanya untuk setiap toko yang mempunyai produk best selling, ini nggak terlalu sulit nih, atau bisa kita bilang cukup mudah untuk mempromosikan dan mendemonstrasikan produk-produk best selling dari toko teman-teman seller. Seperti itu. Boleh kita lanjut ke yang selanjutnya? Boleh next, Kak? Oke, udah. Sorry, dibalik lagi. Oke. Nah, ini strategi produk yang kedua ya. Ini fase live streaming yang ketiga. Ada stable traffic atau traffic live streaming teman-teman seller udah mulai stabil nih. Kita lihat dari kurva trafficnya, itu dia ada penurunan traffic tapi nggak terlalu signifikan, penaikannya juga nggak terlalu signifikan. Kalau teman-teman bisa lihat kan, kita sama-sama bisa lihat ya, ada 3 macam garis nih, ada yang warna ungu, hijau, atau kita bisa bilang satu lagi warna oranye atau merah gitu. Nah, ketika sudah sampai di fase live streaming ini, teman-teman bisa sambil pelan-pelan selipkan produk-produk yang mungkin punya marginnya agak tinggi atau punya produk yang harganya cukup sedikit mahal. Nah, di fase ini juga tepat banget waktunya untuk bisa membangun margin atau membangun margin gitu. Nah, di fase live streaming ini, teman-teman bisa mulai perkenalkan produk-produk baru teman-teman. Mungkin teman-teman seller baru ada ngeluarin produk baru nih, new launch produk seperti yang tadi Kanasa bilang. Nah, ketika di fase ini, karena penontonnya mulai stabil, kita coba tes trafficnya, kita keluarkan nih new arrival product, bisa kita lihat juga nanti apakah trafficnya selanjutnya akan menurun atau justru malah makin meningkat. Karena ketika semakin meningkat, justru itu sangat bagus sekali, bisa jadi new arrival atau produk baru teman-teman, selanjutnya menjadi produk best selling dari toko teman-teman seller. Seperti itu. Untuk
Fase yang terakhir, ini kita ada fase ongoing waves, atau ini fase di traffic yang mulai berlangsung. Nah, biasanya di fase live streaming ini kita adanya pengulangan traffic dari awal, seperti itu. Nah, untuk fase yang ini, kita bisa lakukan pengulangan traffic puller nih, teman-teman. Kita bisa cek ombak dari traffic live streaming teman-teman seller. Kalau misalkan terjadi penurunan lagi, kita bisa langsung keluarkan produk best selling teman-teman seller lagi, dan seterusnya, seperti itu. Karena ketika adanya traffic dip atau penurunan traffic, ini teman-teman boleh langsung aja kita switching produk ke best selling produk, karena ini bisa melihat juga teman-teman adanya perubahan trafficnya, penurunannya signifikan atau penaikannya signifikan, seperti itu. Karena selanjutnya bisa jadi bahan evaluasi teman-teman nih, kira-kira produknya oke nggak ya buat kita masukin di pin produk secara terus-menerus, atau kita tetap stay di best selling produk, seperti itu. Boleh lanjut Kak untuk slide-nya? Oke. Kita punya tips dan trik nih untuk teman-teman seller saat melakukan live streaming. Ada apa aja sih? Yang pertama, berinteraksi dengan penonton di ruang live secara tepat waktu dan efektif. Nah, jangan lupa juga teman-teman seller perlu tinjau live streaming dan pertimbangkan segera masukan dari audiens atau penonton live. Biasanya kalau kita mulai live, di komen ini audiens kan gak hanya nanya-nanya soal produk ya, biasanya mereka tuh ngasih sedikit-sedikit masukan untuk teman-teman seller. Nah, mungkin untuk beberapa masukan yang diberikan oleh audiens atau penonton bisa banget jadi bahan improve atau improvisasi teman-teman seller di live-live yang selanjutnya. Yang kedua ada saat host mempromosikan produk, produknya perlu disematkan atau diklik di pin untuk meningkatkan klik produknya. Jangan lupa produknya ini perlu diatur kata kunci sensitif terlebih dahulu, maksimal 200 kata dengan masing-masing berisi kurang dari 30 karakter. Yang ketiga, pastikan tidak menjual produk yang terlarang atau produk yang dibatasi oleh TikTok Shop. Pastikan juga toko kakak tidak melanggar ketentuan apapun yang sudah dibuat peraturannya oleh TikTok Shop. Kalau teman-teman seller ada pertanyaan terkait apa aja sih produk yang terlarang, produk yang dibatasi, ketentuan dari TikTok Shop, boleh banget selalu rajin-rajin cek di Seller Academy-nya TikTok Shop, karena di sana tuh udah lengkap banget, super detail, super jelas apa aja produk-produk yang boleh dan tidak boleh dijual di TikTok Shop. Yang keempat, host live streaming ini nggak perlu malu-malu dan harus percaya diri saat live. Jangan lupa selalu ajak audiensnya juga atau penonton live untuk follow akun toko teman-teman seller. Boleh banget, bahkan kita sarankan ya untuk teman-teman seller, diselipin nih kata-kata, jangan lupa kakak-kakak follow toko kita ya, karena kita akan rajin live di jam segini, di hari ini, seperti itu. Karena membangun awareness juga dari penonton atau audiens live. Jadi ke depannya kita harapkan sih penonton atau viewers teman-teman seller ini bisa stabil angkanya, seperti itu. Yang terakhir, tips and trick live streaming, ada buat jadwal live secara konsisten, baik hari apa dan jam berapa. Sebelum melakukan live streaming, jangan lupa ya buat video teaser, atau apa sih Kak video teaser? Ini video pendek teman-teman. Durasinya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu 1 menit, bahkan boleh 10 detik aja. Karena ini isinya biasanya sih untuk cuma informasi aja, teman-teman seller ini melakukan live streaming kapan, jam berapa, dan apa sih produk yang mau dipromosikan teman-teman seller saat melakukan live streaming. Seperti itu. Boleh lanjut Kakak? Oke, yang terakhir, ini kita ada tips dan trik mempertahankan penonton saat live. 4 hal ini bisa dibilang sedikit krusial dan tricky ya. Yang pertama, perkenalan host saat memulai live streaming. Di 3 menit pertama, ini waktu yang sangat krusial. Jadi, bisa di briefing teman-teman seller untuk host live-nya. Di 3 menit awal ini, kita bisa memperkenalkan hari ini mau promosi produk apa gitu, kira-kira produknya ada banyak varian kah atau seperti apa, itu boleh banget dijelaskan di awal live streaming untuk meningkatkan rasa interest atau keingintahuan nih dari audiens atau penonton live agar bisa stay lebih lama di ruang live. Yang kedua, ciptakan suasana interaktif di ruang live streaming. Jadi kita daripada banyak diemnya atau mungkin hostnya itu sering bolak-balik keluar dari frame atau ruang live, ini kita lebih baik kayak teman aja nih,
teman-teman seller. Kita ngobrol, kita bahas apapun produknya, dibahas tuntas, dikupas deh semua produknya, dibahas sampai sedetail-detailnya. Yang ketiga, cek traffic dan komen audience live. Arahkan penonton live untuk selalu komen dan share. Kenapa? Karena ini untuk meningkatkan traffic juga, untuk meningkatkan traffic teman-teman seller saat melakukan live streaming. Gak apa-apa, boleh disebut. Jangan lupa teman-teman yang sedang nonton di rumah untuk selalu komen dan share. Kalau mau nanya apa, langsung komen aja di bawah kayak gitu. Dan yang terakhir, promosikan dan demonstrasikan produk secara detail, terutama untuk produk yang sedang disematkan. Ini sangat disarankan banget karena biar tahu juga nih teman-teman seller mempromosikan produk apa aja. Seperti itu. Dari aku mungkin itu aja nih yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak by the way teman-teman seller. Dari Kanasa mungkin ada tambahan lainnya? Dari aku cukup, mungkin dilempar dulu ke Bang Ando mungkin. Baik, lemparannya ditangkap. Luar biasa, ini pada kusyuk banget loh ini ngedengerin. Termasuk aku juga ikutan ini ya, memperhatikan soal materi yang disampaikan hari ini. Tadi banyak banget yang komen-komen, terus juga di Lark ada yang komen juga tuh, ini bagus nih daging, ngebahasnya detak jantung katanya. Ngebahasin soal grafik-grafik ya. Oke, teman-teman, ayo bangun semuanya yang tadi udah pada ketiduran ya kan, saking khusyuknya, catatannya disiapin. Kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaannya diketik di kolom komentar, nanti kita bakal coba untuk jawab ya. Ini seru banget sih Kanasa, Kak Kintan, karena memang benar-benar fresh ya. Aku juga yakin mungkin teman-teman seller di sini pada nggak aware nih buat memperhatikan live screen itu loh ketika live loh. Karena kan kebanyakan yang lagi live tuh ya memperhatikannya screen mereka aja ya, karena mau bacain komen doang gitu loh. Oke, ini udah ada ini udah ada pertanyaan pertama, langsung akan kita tanyakan. Nanti bisa silakan Kak Nesa atau Kak Kintan nanti yang jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurmaya. Nah, Kak Nurmaya bertanya, Kak, apakah bisa kena pelanggaran ketika ada audiens yang bertanya, misalnya Kak ada toko oren nggak? Terus kita jawab tuh, kira-kira gimana tuh sarannya? Oke, aku jawab ya Kak ya. Makasih banget Kak Nurmaya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyain dan cukup tricky ya Kak Nurmaya. Jadi kalau ada yang nanya, Kak ada toko oren nggak? Please jangan dijawab ya Kak. Karena kalau misalnya kakak jawab, kakak akan dapat pelanggaran. Nama pelanggaran itu redirect traffic dan itu cukup besar poin pelanggarannya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, nggak cuma toko oren, bahkan nanya WA atau alamat aja, jangan dijawab ya Kak, karena itu berpotensi untuk kalau kakak jawab nanti dapat pelanggaran kayak gitu. Oke, jadi bisa kejebak juga ya Kak Nasa ya, karena ngebacain aja tuh udah bisa kena ya. Betul. Bacain ada Kadang toko ngebacain oren doang aja. aja bisa kena. Oke, baik tuh. Jadi buat teman-teman diusahakan mungkin di skip aja kali ya supaya aman ya pertanyaannya ya. Jadi untuk pertanyaan yang kena redirect traffic itu cukup tricky. Jadi sarannya mungkin di skip aja pertanyaannya. Next, jam berapa nih kira-kira Kak rekomendasi prime time untuk live streaming dan durasi live-nya berapa lama? Terus kedua, hal apa yang membuat live streaming tampil lebih banyak ke yang non-followers tuh? Oke. Intan mungkin mau jawab? Oke, boleh. Ini mungkin aku jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama. Jam berapa sih rekomendasinya untuk teman-teman seller melakukan live streaming nih, prime time-nya? Nah, ini kita sebenarnya balik lagi teman-teman. Prime time di setiap toko atau teman-teman seller ini bisa berbeda. Karena kita balik lagi, tergantung dari produk apa yang teman-teman seller promosikan, kategorinya juga apa, seperti itu. Bisa kita bilang, boleh sering-sering live streaming, sampai nanti menemukan prime time yang tepat untuk toko teman-teman seller, seperti itu. Dengan durasi minimal live streamingnya 2 jam. Nanti akan bisa menemukan sendiri ini live stream prime time ini di jam berapa, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang sering lihat TikTok, ada yang jualan parfum, dia itu biasanya untuk live streamingnya dari jam 00 sampai pagi gitu. Jadi di dini hari sampai pagi. Karena memang mereka sudah menemukan prime time untuk tokonya mereka. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman fashion biasanya mungkin dia sehabis
jam 6 sore seperti itu, karena biasanya terutama women fashion ya, biasanya jam segitu baru ada waktu luang untuk melihat sosial media. Jadi kita memang harus trial and error gitu teman-teman. Jangan khawatir atau jangan panik kalau misalkan udah mulai sering live streaming di setiap minggu, aku udah 3 kali nikah tapi kenapa ya penontonnya tetap dikit. Nggak apa-apa, kita terus coba pakai plan A, plan B, karena biar kita tahu waktu yang tepat atau prime time untuk toko kakak. Seperti itu. Mungkin Kanasa di pertanyaan selanjutnya. Oke, karena saya ada tambahan nggak kira-kira? Oh iya, benar. Aku mau nambahin sedikit. Benar banget apa yang Kak Kintan jawab. Dan kalau misalnya sudah mulai cukup rutin, usahakan rutin di jam yang sudah ditetapkan ya Kak. Jangan berubah-ubah. Karena bagusnya itu kita membuat habit dan membuat pola ya, sehingga audiens kita tahu nih, oh trademarknya kalau misalnya toko kita tuh ada di setiap hari jam 2 siang misalnya kayak gitu. Terusin aja terus gitu, berarti di jam 2, dan jangan lupa tentunya untuk cek kapan prime time-nya, benar banget harus live minimal 2 jam untuk tahu kayak begitu. Oke, jadi untuk prime time tuh ditentuin sendiri ya. Bener banget lagi tuh, parfum munculnya jam 12, jam-jam gua nggak bisa tidur itu. Jadi buat yang mau cari buat prime time live streamingnya, jadi itu dibentuk sendiri ya sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman sekalian ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaannya yang dirasa kurang cukup, nanti boleh dilanjutin lagi ya, di follow up aja nanti pertanyaannya. Next, aku bakal baca pertanyaan dari Kak Caca. Kak Caca bilang kalau misalnya live pertama 1 jam, lalu malamnya tuh 2 jam untuk pemula. Nanti tetap di-up TikTok-nya nggak Kakak? Mungkin Kak Kintan mau jawab dulu? Untuk live pertama 1 jam ya, untuk malamnya 2 jam untuk pemula. Sebenarnya kalau yang ini tuh nggak apa-apa banget Kak, karena kan kita mau coba bentuk habit ya, dan awareness juga untuk penonton atau audience live dari teman-teman seller. Ini nggak apa-apa karena masih pemula, dicoba aja sampai nemuin jam yang tepat untuk kakak sekiranya, oh mungkin di jam segini sampai jam segini ini cocok nih buat aku live streaming. Kakak juga nggak ada kegiatan lain, jadi kakak bisa lebih fokus gitu untuk melakukan live streamingnya, seperti itu. Dari Kanasa ada tambahan? Iya bener banget, nggak apa-apa Kak kalau misalnya mau live 1 jam dulu, baru sesi kedua 2 jam. Yang penting kalau dalam 1 hari itu ya jangan kurang dari 2 jam sih, begitu. Kalau memang sudah dilakukan 1 jam, berarti kita harus tambahin lagi nih sesi selanjutnya, begitu. Yang penting jangan kurang dari 2 jam aja, kayak gitu. Oke, jadi kita saranin rekomendasi jangan kurang dari 2 jam ya buat teman-teman ya live-nya ya. Oke, ini masih banyak banget pertanyaannya, kita bakal coba. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanyain soal detak jantung tadi ya? Sayang banget kalau itu yang kelewat sih sebenarnya, pertanyaannya cukup basic-basic, cuman nggak apa-apa, kita bakal tetap jawab ya. Jadi ini ada Kak Chandra juga nanya, katanya baru di TikTok Shop. Mau tanya apakah kalau live harus kelihatan muka atau bisa peragain tangan dan barang aja gitu? Oke. Ini pertanyaan bagus banget. Nggak apa-apa Kak, kalau misalnya memang produknya itu cocok dilakukan live-nya itu dengan hanya tangan saja gitu ya, tidak muka. Tapi memang beberapa produk harus disesuaikan, tentunya kita harus liatin seluruh badan ya, muka kayak fashion. Itu kan harus kita lihat fitnya kayak gimana ya, nggak cuma tangan doang gitu. Mungkin disesuaikan aja Kak, kalau memang produk Kakak itu bisa dilakukan dengan tangan saja, reviewnya itu nggak masalah. Cuma beberapa produk memang harus dilakukan dengan kita tampilkan wajah kita, begitu. Kak Kintan mungkin? Betul banget yang dibilang sama Kanasa. Kalau misalkan belum pede nih awal-awal mulai live streaming, munculin muka, aduh kok aku nggak biasa di depan kamera nih, aku benci kamera gitu misalkan. Nggak apa-apa, dicoba dulu aja, mungkin pakai tangan atau yang lain, itu nggak apa-apa. Tapi diusahakan ke depannya dari teman-teman seller bisa in frame ya mukanya, karena ini juga lebih menarik sih teman-teman. Kalau aku sendiri jujur, kalau aku memposisikan diri sebagai penonton live, aku memang lebih tertarik ke teman-teman seller yang menunjukkan muka atau mempromosikan dengan mukanya gitu. Jadi kita tahu nih yang live ini beneran tokonya gitu, bukan hantu misalkan. Karena biasanya ada nih beberapa teman-teman seller yang
live-nya, ruang live-nya ditinggal gitu aja, hostnya nggak tahu kenapa. Nah, nanti ini juga takut kena pelanggaran juga nih teman-teman. Ada nama pelanggarannya itu tidak adanya interaksi selama live streaming, atau karena terdeteksi pergerakan saat tidak adanya pergerakan atau tidak adanya interaksi seperti itu. Jadi bisa dibilang hindari yang seperti itu karena takut kena pelanggaran seperti itu teman-teman. Nah, balik lagi juga ke produk yang mau dipromosikan, seperti contohnya misalkan teman-teman jualan produk beauty, nah itu kan harus diinformasikan juga ya seperti apa produknya, kemudian mungkin ditunjukkan teksturnya, begitu juga dengan fashion, jadi harus dicoba mungkin kalau untuk baju atau celananya. Kalau awal-awal pemula nggak apa-apa, kalau belum pede, tapi kedepannya kita sarankan memang teman-teman seller bisa in-frame juga sama mukanya gitu. Oke, jadi sarannya kalau bisa memang tergantung dari itunya tadi ya, karena saya tergantung dari produknya apa, sama sebenarnya lebih ke enak dilihat sama audiens lah, lebih kebangun trust nggak sih kalau misalnya emang ada ditampilkan orangnya gitu ya. Wah, luar biasa. Betul. Oke, baik. Nextnya ada pertanyaan dari Kak Zahara Ardi. Kak, kalau yang nanya pengiriman dari mana, kena pelanggaran juga nggak? Oke, untuk yang nanya, Kak, pengiriman dari mana, itu masih aman, Kak, kalau kita sebutin nama kota. Nggak mungkin nih kita sebutin alamat kita ya, karena itu kan privacy. Nah, kita boleh sebutin aja mungkin nama asal kota kita dari mana. Mungkin nanti audiensnya masih menimbang-nimbang ya untuk mungkin biaya ongkir atau durasi pengiriman gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang dipertimbangkan oleh buyer. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita hanya menjawab nama kota gitu sih menurut aku. Kalau sebutin alamat kan itu jatuhnya kita privacy ya. Betul. Itu harus dihindarin banget. Ya mungkin itu sih, sebutin nama kota itu cukup. Nama kota aja cukup ya, jadi nggak perlu kasih alamat lengkap ya Kak Zahara Ardi ya. Kak Zahara Apalagi juga nggak. dikasih nomor rumah atau RT RW-nya tuh kode atau kotakannya itu jangan. Nanti dicari ya mas sellernya ya kan, disalahgunakan Betul. takutnya sih itu. Jadi perlindungannya supaya tidak disalahgunakan gitu ya. Kak Zahara Ardi, semoga terjawab. Kalau belum terjawab nanti di komen lagi ya, silahkan. Terus ada pertanyaan dari Kak Askal. Nah ini nih yang sering banget kayaknya umum banget terjadi ya, khususnya di seller-seller baru. Kalau misalnya nggak ada yang komen untuk kita review atau spill, apa sih yang harus dilakukan? Oke, sip. Jadi pertanyaan ini bagus banget dan ini berkenaan dengan yang kita lagi jelasin hari ini. Kalau belum ada yang komen, belum ada yang minta review, kita ngapain gitu ya. Nah, kita akan balik lagi ke live screen yang kita lihat. Sebenarnya trafficnya seperti apa nih gitu ya. Kalau berarti kan ini asumsinya kalau belum ada yang minta review atau spill, berarti kan ini baru ya. Nah, kita bisa keluarin nih produk-produk. Tentunya kita tetap ngomong ya, nggak yang diam aja gitu kan karena ada yang nggak minta, itu kan nggak boleh juga ya. Kita harus aktif, mau yang nonton berapa, mau yang komen berapa, performance-nya harus stabil. Nah, kalau memang belum ada yang komen dan traffic-nya itu lagi naik-naiknya atau turun-turun nih, kita sesuaikan dong produk yang tadi kita udah kategorikan di awal kayak gitu, biar tetap terisi. Mungkin dengan kita tampilin produk kita yang sesuai dengan kurvanya tadi, trafficnya akan memancing pertanyaan-pertanyaan dari viewersnya nih, kayak gitu. Jadi ya tugas kita kalau belum ada yang komen atau belum ada yang minta review, kita pancing dulu sama produk yang kita punya. Begitu, disesuaikan aja Kak produknya sama tadi kurva yang kita lihat di live screen, kayak begitu. Gimana Kak Kintan? Betul, setuju banget sama yang dibilang Kak Nasa. Jadi kalau misalkan belum ada yang komen atau misalkan belum ada yang nanya-nanya nih di room live-nya, masih nol berarti penontonnya. Ini boleh banget live streaming atau ruang live-nya di-share nih ke mungkin teman-teman seller yang lain, atau boleh di-share ke sosial media yang dipunya. Jadi menimbulkan juga dari teman-temannya seller ini bisa nonton gitu. Jadi kita pancing aja, misalkan Kak spill dong keranjang nomor 3 gitu. Nanti itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu sih biasanya. Oke, iya benar banget ya. Jadi bisa di-share-share ya. Ini kadang-kadang teman-teman malas nge-share nih.
Aku juga kayaknya udah kelamaan banget. Biasanya dulu waktu habis beliau kita follow-followan. Habis itu kalau lagi live kadang-kadang aku share supaya teman-teman seller yang lain juga ikutan nonton tuh. Jadi boleh dilakukan sama. Ini menarik banget loh sebenarnya, serius. Aku juga tertarik banget karena Kak Intan, karena ternyata seller tuh nggak ngeraba-ngeraba nggak sih pas live, karena ada live screen ya sebenarnya ya. Betul Jadi ada betul. contekannya loh di situ loh. Nah itu yang teman-teman harus coba untuk pantau sekarang. Jadi tadi udah di awal-awal materi udah jelasin. Jangan ngelihat viewersnya ada berapa ya. Tapi yang harus dilihat sekarang adalah live screen-nya. Karena di situ ada grafiknya, ada traffic-nya, ada demografinya. Jadi tahu pas nih. Serius teman-teman, ini udah dimudahkan banget buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya lihat live screen itu jadi tahu, oh yang nonton ternyata bocil-bocil ya kan. Oh yang nonton umurnya di bawah semua nih gitu loh. Kayaknya lagi ini apa namanya nggak bakal full traffic ke penjualan gitu loh. Mungkin bisa diisi dengan ngobrol-ngobrol, atau mungkin yang nontonnya oh ini karakteristiknya umur 25 sampai 35 berduit nih ya kan. Kita kasih yang best produk. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa itu yang tadi pelajaran detak jantungnya tolong ditanyakan ya. Sayang banget ini soalnya kalau dilewatin. Next pertanyaannya dari Kak Sika. Ini kayaknya kurang lebih sama deh pertanyaannya. Kak, aku biasanya review produk skincare 1 jam. Kalau 2 jam kira-kira ditambahin kegiatan apa ya biar nggak boring. Karena selama ini penontonnya masih hit and run katanya. Boleh silakan Kak Kintan mungkin dicoba untuk jawab Oke, ya. nah untuk produk skincare nih biasanya, sebenarnya kita bisa banyak explore Kak, Kasika ya tadi. Kita bisa banyak explore Kakak, selama ini udah kayak gimana nih tipe promosi atau demonstrasi produknya. Kalau dari skincare sendiri biasanya aku nyaranin ke seller manage aku juga, kita coba tunjukin teksturnya seperti apa, mungkin keyword atau kata-kata kunci dari setiap fungsi produknya seperti itu, atau Kakak bisa peragain gimana sih cara pengaplikasian atau apply produknya di muka atau di tangan, nanti efeknya seperti apa. Kakak bisa tampilin juga, oh ini kalau misalkan produknya serum, ini yang udah di-apply serum, ini yang belum. Jadi mungkin misalkan yang di-apply serum dia lebih lembab, jadi terhidrasi, yang belum ini kulitnya kering, bersisik, dan sebagainya. Jadi kita tampilkan juga contohnya seperti apa, fungsinya apa. Biasanya untuk teman-teman yang perempuan yang lagi nonton, dia lebih tertarik, dan yang tadinya lagi ngantuk nonton live jadi melek gitu, karena oh ternyata inilah fungsinya sangat nyata gitu. Itu sih dari Kasika. Kalau untuk produk skincare ya, bisa kita banyak explore seperti itu. Oke, banyak banget sebenarnya yang bisa di explore ya. Kata Kasika, Betul. tapi aku oles-oles terus katanya. Oles-oles terus sampai produknya habis ya Kak. Produknya habis ya. Boleh dipromosin juga ya komposisi produknya, dia berapa mili, atau mungkin kalau dia nggak pakai mili dia bisa pakai OZ atau OS gitu, misalkan 15 OS atau yang lain, karena packagingnya apa langsung di produknya, atau kita dibungkus pakai kardus nih Kak, di kardusnya ada penjelasan atau yang lainnya kayak gitu. Itu berguna banget sih informasi yang disampaikan dari seller ke audiens penonton gitu. Oke, jadi banyak banget sebenarnya Kak ya yang bisa dieksplor ya, nggak cuman oles-oles aja ya. Kata Kasika katanya, aku terbangun bahan-bahan dan kegunaan, produknya ada 7, itu aku review semua. Sampai balik 2 kali 7, kalau 2 jam mungkin 4 kali 7 ya. Ini gimana sih? Iya bisa kali ya gitu ya. Jadi nggak cuman oles-oles aja, Kak Sika, itu banyak banget yang bisa dieksplor. Mungkin tadi ya beratnya berapa oz, packagingnya kayak gimana supaya menarik penonton gitu, Kak Sika. Baik, kalau belum jelas nanti boleh disampaikan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Joy John. Kak, boleh penjelasan tentang giveaway tadi gimana itu teknisnya tuh yang buat di awal-awal live tadi? Kak Nasa mungkin bisa dibantu jawab. Oke, jadi makasih pertanyaannya Kak Joyjon. Sip, jadi untuk giveaway atau bonus itu biasanya sih itu insentif ya dari seller untuk menarik penontonnya gitu ya supaya bisa check out produknya. Nah, teknisnya kayak gimana? Biasanya sih untuk seller-seller yang aku tonton itu dia akan memberikan produk pelengkapnya gitu ya dari produk yang dia jual. Misalnya tadi sempat ada penjual skincare gitu ya.
Nah, di situ mungkin ditambahkan aplikatornya atau brushnya atau gimana gitu ya, yang mungkin value-nya tidak sebesar dari yang kita jual gitu ya harganya gitu. Tapi memang ini mendorong penjualan nih gitu. Untuk teknisnya mungkin seller bisa memilih buyer gitu ya secara random, secara acak gitu ya. Nah, ini dikenalkannya di awal ketika baru-baru banget gitu kan live, baru penontonnya baru growing. Tapi di sepanjang live itu mungkin teman-teman seller bisa ngasih tahu kalau di akhir itu kita akan ada giveaway loh Kak, jadi stay ya gitu. Nah gunanya memang dengan adanya giveaway dan bonus ini biar penonton itu bisa stay terus gitu ya, biar durasi dia stay di live kita nih cukup lama dan nungguin acara giveaway-nya di akhir. Tapi infoin giveaway-nya di awal teman-teman seller biar audiens tuh tetap stay terus ya, karena kan ada beberapa audiens sebenarnya yang nontonin sekedar dengerin terus udah gitu kan. Cuma kalau live itu tuh kayak kita tuh ditungguin gitu ya, atau dia stay dan ngikutin kita memperkenalkan A sampai Z gitu. Itu sih gunanya, dan teknisnya mungkin boleh dipilih acak aja dari buyer yang check out gitu ya. Biasanya ada seller kalau buyer itu buat check out kan ada tulisannya ya di live ya, siapa check out produk gitu. Nah mungkin kan bisa dibilang oke, makasih ya atas checkout, nanti kita proses. Nah nanti mungkin di akhir boleh dibacain gitu kan ya, mungkin user ini nanti kita akan kasih giveaway ya barengan dengan paketnya, mohon ditunggu kayak gitu, terima kasih udah nonton live kita kayak gitu Kak, gitu Bang Ando. Oke, itu bisa jadi ide banget ya buat giveaway ya. Jadi buat Bang Joy John mungkin bisa langsung dipraktekin di live-nya malam hari ini ya. Jadi nanti aku juga ikutan nonton live-nya deh biar dapat giveaway ya. Aku juga Oke, deh nonton kalau gitu kita Bang Ando. nonton ya biar dapat giveaway-nya Mm-mm. ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi kurang lebih. Jadi ini mungkin aku bakal cari 2 sampai 3 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang belum bertanya langsung diketik aja pertanyaannya, manfaatkan waktunya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Kak, sore saya mau tanya saat live streaming apakah boleh pakai lagu pop seperti di radio? Tuh, mau pakai back sound dia gimana nih Kak Kintan, Kak Oh Nasa? gitu. Oke. Oke, aku jawab ya. Jadi Boleh, boleh, boleh. memang untuk live itu ada sih beberapa seller yang setel lagu ya, biar mungkin hostnya juga semangat, yang nonton juga nggak Nggak bosen sepi gitu ya. ya dengerin host ngomong mulu. Sebenarnya gimana ya Kak, kita nggak rekomen sih untuk melakukan itu karena setiap lagu tuh punya copyrights-nya. Dan bahkan kita kalau lagi bikin konten short video aja ya, kita kan pasti rekomen itu lagu yang non komersil gitu supaya kita nggak kena ban copyright. Nah, apalagi kalau misalnya kita setel barengan sama live streaming itu kan gimana ya, takutnya gitu kita kena copyrights gitu. Cuma mungkin kalau mau setel lagu-lagu non copyright gitu ya, boleh gitu untuk nemenin live supaya nggak ngantuk hostnya, yang nonton juga nggak live gitu ya, pengen joget-joget juga mungkin gitu. Boleh, yang penting jangan yang copyright. Iya boleh ya, tapi jangan yang copyright ya. Tapi kalau misalnya itu rekomendasi kita nggak rekomen ya buat teman-teman. Mm-mm. Tapi kalau memang aku soalnya punya pengalaman beberapa lagu non copyright itu udah di copyrighted sama beberapa orang. Jadi ada oknum-oknum yang memang kasih tulisan, misalnya di YouTube kan kita cari tuh non copyright song gitu loh. Nanti dia keluar. Tapi setelah dipakai tiba-tiba ke ban aja live-nya. Jadi memang Kalau gitu agak kayaknya jangan nih Bang Ando ya. jangan deh. Jadi Setel gitar sendiri aja kayaknya Bang Ando ya. betul. Jadi live aja ya, nyanyi-nyanyi ya. Mungkin cari temen kayak di belakang buat mainin gitar ya. Jadi buat yang mau pakai lagu-lagu coba dihindari dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Caca lagi. Kak, kalau misalnya ini soal giveaway tadi ya. Kalau misalnya yang menang giveaway, terus kita bilangnya kakak yang menang silahkan chat di TikTok ya. Boleh nggak tuh? Nah, oke. Kayaknya alangkah baiknya biar seller duluan yang approach sih. Seller duluan yang chat pemenangnya ya. Gitu, Betul. karena kayaknya kalau disebutin nanti jadi kena privacy itu ya. Gitu. Tapi Benar. gimana nih menurut Kak Kintan? Betul-betul bisa disebutin aja. Nanti untuk menang giveaway akan kita hubungi lebih lanjut ya, gitu aja. Jadi
dari teman-teman seller yang reach out sendiri ke pemenang giveaway tersebut. Gitu. Oke, iya. Jadi jangan itu ya, nanti takutnya privacy ya jadinya ya. Jadi kalau ada Betul. yang menang giveaway tadi, mungkin sarannya tuh kalau misalnya menang disebutin aja namanya, nanti akan kita kirimin giveaway-nya kayak gitu ya buat Kak Caca. Oke, satu pertanyaan terakhir ya buat teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan dari Kak Sirajudin M. Ansori ini. Kak, 4-5 bulan lalu penontonku di sesi live lounge bisa sampai 100-200 penonton. Nah, untuk sekarang kenapa pada saat live launch aku nggak dikasih traffic seperti dulu? Paling cuma 10 orang aja. Apa ada caranya ya? Soalnya itu pengaruh banget katanya. Silakan Kak Kintan dan Kak Nasa. Siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh Kintan kan? dulu deh, Kintan dulu nggak apa-apa. Ya udah, oke, aku yang jawab ya. Untuk sesi live di live launch atau pada saat mulainya live. Dulu bisa sampai 200 penonton tapi sekarang cuma 10 doang. Ini kita bisa coba pakai tips and trick untuk mempertahankan penonton tadi di 3 menit pertama atau menit-menit awal ini, menit-menit krusial untuk mempertahankan penonton stay lebih lama di ruang live teman-teman seller. Nah, teman-teman seller bisa memperkenalkan hari ini mau mempromosikan produk apa, kemudian kira-kira berapa banyak produk, terus mau ngasih berapa banyak voucher mungkin, atau mungkin ada giveaway seperti yang tadi udah kita bahas, mau ada giveaway atau dikasih bonus atau yang lainnya. Bisa juga teman-teman sebutin hari ini kita akan mempromosikan 3 best selling produk dari toko kita, itu bisa membuat penonton stay lebih lama di room live atau ruang live teman-teman seller. Seperti itu. Mungkin dari Kanasa ada tambahan? Oke, iya benar banget. Nah, dengan kita belajar ini juga strategi produk, kita jadi bisa gimana ya menanggulangi misalnya viewers tuh kabur-kaburan gitu ya. Jadi kita semakin tahu biar gimana sih caranya supaya kita tuh deket nih audiens gitu ya, supaya nggak kabur-kaburan, tetap stay, jumlahnya tetap stagnan segitu atau bahkan nambah. Selain itu juga sebenarnya best practice-nya kalau mau live streaming seperti yang sudah kita sebutin tadi, yaitu membuat video teaser Kak. Gitu. Normalnya adalah H-1 dilakukan, diupload produknya apa gitu ya, lalu nanti kita akan ada live streaming jam sekian kita akan ada giveaway, hostnya ini itu dibikin rame aja Kak di video teaser, nanti biar makin banyak audiens yang tahu dan terinform kalau Kakak melakukan live streaming begitu. Itu sih Kak. Oke, gitu ya Bang Sirajudin Emansori. Semoga dapat tuh semua tips-tipsnya tadi yang dikasih, jangan lupa dicatat tadi atau nanti bisa diputar ulang juga ya untuk kalau misalnya informasinya kurang. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara jam 5:01 nih, udah korupsi 1 menit nih. Sekarang sebelum kita akhiri, aku mau minta kata-kata pesan-pesan sponsor dulu dari Kak Nasa dan Kak Kintan, silahkan. Kintan dulu mungkin, silahkan. Dari Kanasa mau ngasih pantun nih katanya nih teman-teman seller nih. Boleh Kanasa mau kasih dikeluarkan pantun, teman-teman Hebat, seller juga pantun. standby ya, kirim pantun juga ya, balas buat Kanasa Iya, ya. bales ya teman-teman seller ya, di chat ya pantunnya. Jadi jalan-jalan beli keramik, cakep. Cakep. Di perempatan ketemu Aming. Cakep. Kalau seller mau orderan naik, ayo kita rajin live streaming. Yeay, cakep banget. Luar biasa loh, Kanasa nyiapin pantun. Ayo dibalas teman-teman seller ya. Jangan cakep-cakep doang. Oke, sekarang dari Kak Kintan. Ya ampun, oke. Ini sebenarnya intinya sama sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita sebutin aja nih pantunnya. Minum es teler sambil duduk bergeming. Cakep. Oke. Yuk teman-teman seller, semangat terus untuk live streaming. Cakep, luar biasa banget. Sore hari ini Bakat udah nampilin yang baru-baru ya kan materinya, terus pesan-pesannya dikasih pantun tuh teman-teman sekalian tuh, luar biasa banget ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Nasa sama Kak Kintan, makasih banyak, informasinya sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman seller. Aku juga ngerasa dapat banyak info banget mengenai live streaming dan live streamnya sore hari ini. Makasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di acara Bakat selanjutnya. Bang Ando dan Bang Ando. Bye. Bye-bye. Baik, untuk teman-teman seller jangan dulu kabur karena setelah ini kita mau minta tolong untuk teman-teman sekalian untuk isi form feedback yang ada di kolom pin. Langsung diisi aja form feedbacknya. Karena apa? Karena
Nanti di setiap akhir acara kita setiap bulannya kita akan mencari pemenang yang beruntung yang paling rajin ngikutin bakat ya. Sambil nunggu teman-teman seller sekalian untuk ngisi form feedbacknya, ini ada beberapa informasi yang akan kita share. Informasi pertama ini adalah cara join grup Lark. Jadi diperhatikan ya buat yang masih gagal untuk ikutan grup Lark-nya, boleh diperhatikan. Silakan. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup Lark Tokut? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code supaya diterima oleh tim TikTok Hood. Jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Udah nih, kok belum masuk juga ya? Tenang, nanti di-approve kok sama tim TikTok Hood-nya. Oh gitu. Iya. Oke, itu tadi untuk join grup Lark-nya ya. Jangan lupa, jadi kita tunggu di grup Lark-nya. Kemudian, ini kita ada acara yang diadakan setiap hari Senin. Sekarang berubah jam tayang dari jam 11 sampai jam 1. Ini kayaknya aku juga mau ganti acaranya makan siang bersama Ando kali ya. Ini ada acara beliau belajar ilmu tanpa galau yang bakal ngupas tuntas short videos dan live streaming. Nah, ini kita kalau misalnya di beliau ini ngebahasnya rata-rata yang basic-basic nih, nggak kayak yang hari ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan-pertanyaan nyangkut, bisa ketemu lagi nanti di hari Senin jam 11 sampai dengan jam 1 eksklusif di Facebook Live TikTok Hood. Nextnya kita juga masih ada acara ngukus ini di hari Rabu tanggal 14 Desember nanti, masih dalam jajaran membahas soal hal penting dalam live streaming. Ini juga diadakan dari jam 11 sampai jam 12 aja. Ini akan diadakan di Lark. Jadi yang ini eksklusif ada di Lark ya, buat ngukus, ngopi, dan diskusi. Selanjutnya kita juga punya event pedas. Itu di hari Rabu juga, Rabu sorenya jam 4 Rabu. Jadi teman-teman padat banget, ada ngukus, ada webinar juga dari tim Education, dan juga ada pedas nih dengan topik interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Itu dari jam 4 sampai dengan jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Live-nya di Zoom dan juga Facebook Live. Acaranya gratis, registrasinya bisa langsung di-scan aja atau di-klik di bit.ly/pedas fitur baru. Nanti akan bersama Kak Fahima Imaniar dari TikTok Shop Product Manager. Next, kita punya bakat. Kalau misalnya di hari ini udah ketemu dengan Kak Nasa dan Kak Kinta, nanti di hari Kamis tanggal 15, kita akan ketemu sama Kak Melani dan juga Kak Andika dari e-commerce account executive incubations yang akan mengupas tuntas seputaran shop experience score. Jadi buat teman-teman ini lagi-lagi eksklusif hanya ada di Facebook Live. Selanjutnya, kita punya YouTube TikTok Shop Indonesia. Jadi untuk informasi-informasi penting kita sudah punya official YouTube channel ya teman-teman ya. Jadi jangan ke channel-channel yang lain, nanti nyasar. Teman-teman bisa belajar dan menonton konten edukasi di channel YouTube TikTok Shop Indonesia. Dan juga ada jadwal webinar harian dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu full banget, jam 2 diadakan di Facebook Live. Dan juga jangan lupa untuk daftarkan webinarnya untuk teman-teman sekalian, itu ada di kolom paling bawah ya. Selanjutnya kita punya juga jadwal patroli. Ini dari tim engagement, ada beliau, bakat, pedas, dan juga ngobras ya. Jadi hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu dia buat teman-teman sekalian informasinya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat sore hari ini dan juga semoga bisa mendukung teman-teman dalam melakukan penjualan. Sampai bertemu lagi di bakat selanjutnya. Pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Happy selling. Bye.